orang ketiga tahu bahwa mantan tidak seperti yang dia citrakan sebagai orang kaya, cepat tuh, mantan akan segera dicampakkan oleh orang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sakit hatimu kepada mantan akan hilang saat kamu melihat mantan dicampakkan selingkuhannya dan menyembah-nyembah minta balik kepadamu. Jadi ya, saya baca ada komen tuh, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati kita kepada mantan. Ya, yang namanya pengkhianatan itu, sampai kapanpun kalau kita ingat-ingat, perihnya itu akan selalu bisa kita rasakan. Tentu waktu yang akan memudarkan rasa sakitnya. Tapi itu butuh waktu yang tidak sebentar. Mungkin 10 tahun, 15 tahun kemudian, memori kita masih ada tentang pengkhianatan itu. Bahkan masih sangat kuat, sangat segar. Tetapi rasa sakitnya itu sudah perlahan-lahan memudar. Tapi kalau kita pengen yang cepat, ketika kita melihat mantan dicampakkan oleh selingkuhannya atau oleh orang ketiga, dan ketika dia tidak punya apa-apa, dia memohon-mohon, menyembah-nyembah untuk minta balik kepada kita kembali, dan kemudian kita menolaknya. Nah, itu tuh yang kemudian akan membuat rasa sakit hati itu dalam sekejap akan sirna. Jadi ada dua ya, melihat mantan dicampakkan oleh orang ketiga atau oleh selingkuhannya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat mantan dicampakkan oleh selingkuhannya? Yang harus kita lakukan sekarang adalah berhenti ngejar-ngejar mantan. Kenapa harus berhenti ngejar-ngejar mantan? Selain itu baik untuk psikis kita, ya, keadaan psikologi kita itu akan sangat baik kalau kita berhenti ngejar-ngejar mantan. Karena dengan berhenti ngejar-ngejar mantan itu kita tidak memikirkan mantan terus. Cari kesibukan, menekuni hobi, mencari pekerjaan, bekerja, memulai bisnis, bersih-bersih rumah, ya, ngobrol dengan teman-teman dan seterusnya. Ada begitu banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan, aktivitas produktif yang bisa mengalihkan kita dari memori kita tentang mantan. Itu penting sekali. Ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah berhenti ngejar-ngejar mantan, karena itu baik untuk psikis kita. Dan ketika kita berhenti ngejar-ngejar mantan, nah ini kuncinya nih. Mantan yang kemudian akan segera mengenal dengan sangat baik siapa orang ketiga dan sebaliknya. Misal nih ya, kita tahu persis nih, mantan ini cuman sok kaya saja, pura-pura kaya saja, mencitrakan di media sosial jika itu kekayaannya, bahwa dia itu kaya raya dan seterusnya. Padahal dia foto pakai mobil yang bagus, itu pinjaman, ya, atau mobil saudaranya, pinjaman juga kan, bukan punya dia. Dia berfoto di rumah yang bagus, itu rumah kakaknya. Dia pakai baju-baju yang bagus, itu pinjam kepada adiknya atau kepada saudaranya. Jadi dia mencitrakan dirinya sebagai orang kaya. Itu yang membuat orang ketiga atau selingkuhannya ini tertarik kepada dia.
Jadi biarkan secepat mungkin orang ketiga tahu siapa mantan, mantan tidak punya apa-apa, bekerja juga serabutan, kadang kerja lebih banyak nganggurnya, dan seterusnya. Nah, maka ketika orang ketiga tahu bahwa mantan tidak seperti yang dia citrakan sebagai orang kaya, cepat tuh, mantan akan segera dicampakkan oleh orang ketiga. Tapi kalau kita ngejar-ngejar mantan terus, ya, itu buruk dampaknya terhadap psikis kita. Jadi kepikiran, jadi sakit hati terus. Yang kedua, kalau kita terus ngejar-ngejar mantan, maka mantan dan orang ketiga tidak akan pernah menjadi diri mereka sendiri. Mereka punya common enemy, musuh bersama. Siapa? Kita. Jadilah mantan terlihat seperti pahlawan terus di matanya orang ketiga. Dan sebaliknya. Ya. Jadi semakin cepat kita menjauhi mantan dan orang ketiga, semakin cepat mereka berdua saling mengenali karakter satu dan lainnya, semakin cepat mereka berpisah. Dan kalau kita pengen lebih cepat lagi, kita perkuat, kita percepat perpisahan mereka itu dengan doa kita. Ya, mesti pertanyaannya doanya apa, Ustadz? Ya berdoa. Ya Allah, pisahkanlah, ya, misal ini mantan ini adalah mantan suami yang mengkhianati, ya disebut namanya. Mantan suamiku, namanya ini, sebut nama mantan mertua, dan sebut juga nama selingkuhannya, agar mereka berpisah. Pisahkanlah ya Allah seperti Engkau memisahkan timur dan barat. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa, ketika posisi kita adalah sebagai orang yang dikhianati oleh mantan, insya Allah cepat sekali terkabulnya. Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Dan orang yang terzolimi itu sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, mantan datang menyembah-nyembah untuk minta balik bersama kita lagi. Kita tahu persis kan, mantan ini misal kerjanya serabutan. Bersama orang ketiga juga 2 minggu duitnya sudah habis. Maka apa yang membuat mantan datang? Ya ketika butuh. Maka sekarang isi waktu kita, kerja sekeras-kerasnya. Karena kalau kita bekerja keras, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita peroleh. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, insya Allah ada jalan. Ya, berusaha dan kita perkuat dengan doa dan ketakwaan kita, insya Allah rezeki akan datang sendiri kepada kita. Ya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya. Jadi ketika kita punya apa yang mantan butuhkan, maka mantan tidak akan malu-malu, tidak akan segan-segan datang merangkak kalau perlu, menyembah-nyembah untuk bisa kembali bersama kita lagi. Karena dia membutuhkan itu. Nah, di situ kan kita punya kesempatan.
mau menerima dia atau menolak dia. Tapi dua-duanya, ketika kita melihat mantan datang memohon-mohon untuk minta balik bersama kita lagi, rasa sakit hati kita akan sirna dengan cepat. Artinya kalau menunggu waktu ya bisa, tapi ya butuh waktu cukup lama. Tapi kalau kita lakukan dua hal ini, insya Allah rasa sakit hati kita bisa pudar dengan cepat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.